Shalom adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Salam Cool Kids. Suka baca Alkitab, suka memuji, suka berdoa. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Minggu ini kita akan belajar bagaimana menjadi anak Tuhan yang berbuah dan apa saja sih buah yang harus kita hasilkan. Ingin tahu dong? So, ikuti terus ibadah sekolah minggunya, jangan sampai terlewatkan. Karena kita mau jadi anak-anak Tuhan yang makin cinta Yesus, makin percaya Yesus, dan makin setia kepada Yesus. Sekarang, yuk kita siapkan hati kita dulu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan yang sangat mengasihi kita. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Kita mau sapa Tuhan Yesus pagi hari ini. Kita mau angkat satu lagu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mulai lagu ini dan jawab. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semalam tadi Tuhan, kalau kami boleh tidur dengan nyenyak
hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bangun, untuk merasakan udara pagi, dan masih boleh beribadah Tuhan, walaupun kami beribadahnya masih dari rumah aja. Dan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah kami, biarlah kiranya Tuhan dimanapun kami berada, Kau hadir Tuhan, dan Kau menyertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak mau nanya nih, sekalian kakak juga mau nanya sama Kak Dede. Pelangi itu indah gak sih? Indah banget. Indah ya. Terus kalau malam-malam ada kelap-kelip, ada bintang, itu indah gak? Indah banget. Tapi tahu gak ada yang lebih indah loh, yaitu kasih Tuhan Yesus. Sekarang kita mau angkat satu lagu pujian, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kasihnya Tuhan Yesus itu sudah sangat sempurna dalam kehidupan kita dan juga untuk kehidupan semua orang. Yuk mari adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karunia.
Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kalau menghadapi kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kakak-kakak sekolah minggu itu dapat menyampaikan apa isi hati Tuhan untuk setiap kami. Dan biarlah Tuhan hati kami siap Tuhan untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat bertumbuh berakar serta berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Senang sekali kakak bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya adik-adik untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk itu kakak minta adik-adik pasang telinganya, buka hatinya, ya, buka pikirannya supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Udah siap ya untuk menerima firman? Oke, yuk kita mulai ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, tahun ini kita sudah belajar tentang perlengkapan senjata Allah dan anak Tuhan yang berkarakter. Nah, sebagai anak Tuhan yang baik, ya, kita pasti dong ingin menghasilkan buah dari apa yang sudah kita pelajari dong. Betul ya. Nah, supaya kita bisa berbuah, adik-adik, kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Yaitu siapa adik-adik? Ayo siapa? Ya? Iya betul. Dia adalah Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Caranya bagaimana? Kita harus tetap terus belajar firman Tuhan. Kak, tadi kan kakak bilang sebagai anak Tuhan yang baik, kita ingin menghasilkan buah kak katanya. Betul kak? Nah, memang kita bisa kak menghasilkan buah apel dari tangan kita? Wah, adik-adik, bukan itu maksudnya adik-adik. Bukan buah yang biasa kita makan adik-adik ya. Wah, apa itu kan namanya? Wah, adik-adik tahu gak? Ini adalah satu buah tapi ada 9 rasa adik-adik. Ayatnya ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Nah, kita sudah baca ayatnya kan? Nah, buah 9 rasa itu adalah buah roh, ya. Kalau kita dengar istilah buah roh adik-adik, itu bukanlah buah yang biasa kayak kita makan, ya. Kata buah dalam bacaan kita pada hari ini adalah hasil dari ketekunan, menekuni, mengerjakan, dan mempelajari sesuatu, ya. Nah, misalnya seperti ini ya adik-adik. Tini ikut di dalam les menari, ya. Dia ikut dalam les menari. Kalau dia tekun latihan menari dan selalu rajin, ya, masuk ke dalam les tarinya adik-adik, suatu saat nanti Tini pasti akan menjadi anak yang jago menari, ya adik-adik. Dia akan menjadi penari yang profesional. Contohnya lagi nih adik-adik, kalau kalian ikut di dalam sekolah, masuk menjadi pelajar yang baik di sekolah, rajin masuk kelas, ya, rajin mengerjakan PR, ya, rajin mengikuti apa yang dipelajari, yang guru-guru berikan kepada adik-adik, ya, pelajaran yang guru-guru kalian berikan kepada adik-adik. Nah, kalau kalian tekun dalam mengerjakan semuanya itu, suatu saat nanti kakak yakin dan percaya adik-adik pasti sudah tahu, pasti adik-adik tahu buah apa yang akan kalian dapat dari hasil menekuni mengerjakan pelajaran di sekolah. Hasilnya adalah adik-adik akan menjadi anak yang sukses, ya. Cita-cita kalian mau jadi apa? Kalau kalian tekun menekuni sesuatu bidang yang kalian sukai, adik-adik pasti suatu saat nanti akan kalian dapatkan hasilnya, ya. Nah, seperti itu adik-adik, ya. Jadi, kalau begitu, buah roh adalah hasil dari tekun menuruti pimpinan Roh Kudus, yaitu melalui firman
firman Tuhan ya, melalui firman Tuhan. Hasilnya ya ke-9 buah roh tadi yang tadi kita sudah baca adik-adik ya. Dan ternyata ke-9-nya itu adalah satu kesatuan. Kita nggak bisa bilang seperti ini, aku mau belajar sukacita ya, aku mau belajar sukacita aja tetapi yang lain nggak mau mempelajari, nggak bisa seperti itu adik-adik ya. Nah, hari ini kita akan belajar buah roh yang pertama adalah kasih. Apa adik-adik? Kasih ya. Adik-adik, ternyata kasih dalam bacaan kita ini merupakan buah roh ya. Maksudnya adalah kasih tanpa syarat ya, kasih tanpa syarat adik-adik. Maksudnya adalah kasih yang tulus adik-adik. Bahasa kerennya ya, kasih di buah roh yang pertama ini adalah kasih agape ya. Kasih agape itu apa sih Kak? Ya, kasih agape itu kayak kasih Allah kepada manusia ya, kepada kakak, kepada adik-adik ya, pokoknya kasih Allah kepada semua manusia ya. Kak, kayak gimana sih itu kasih agape? Kita baca dulu yuk di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Nanti kan sudah bisa baca bersama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin adik-adik. Nah, terus nih kita baca lagi ya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Gampangnya gini, kasih agape adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang itu ya, dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri supaya lebih baik ya. Kakak ulangi ya adik-adik, kasih agape adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi orang itu ya, dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri supaya lebih baik ya. Contohnya adalah memaafkan atau mengampuni orang lain ya. Tuhan Yesus aja mau mengampuni orang yang berdosa, masa kita enggak? Betul adik-adik? Dengan belajar memaafkan orang yang bikin kita kesel adik-adik, nah, kita sedang belajar tentang kasih agape, yaitu mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi orang itu ya. Contoh yang lain nih adik-adik, kita kan pasti senang ya kalau orang lain menghargai kita. Nah, seperti kita senang kalau orang lain menghargai kita, kita pun juga harus menghargai orang lain. Jangan merendahkan atau mengejek orang lain. Jangan merugikan orang lain ya. Nah, kita pun harus memperlakukan orang lain dengan sama. Kalau kita mau diperlakukan ramah, kita pun juga harus memperlakukan orang lain juga dengan ramah. Kalau kita melakukan kesemuanya itu, kita sedang belajar untuk mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Eits, bukan berarti adik-adik jadi orang yang gampang dibodoh-bodohin loh ya. Ingat yang kakak tadi bilang, untuk menjadi lebih baik ya. Misalnya nih, kalian kasih uang kalian buat ongkos pulang teman kalian. Nah, itu bagus banget sih adik-adik, bagus banget ya. Cuma ya hati-hati aja adik-adik, jangan sampai teman kalian berpikir seperti ini. Uangku aku habisin aja buat semuanya, aku habisin semuanya. Nanti kalau soal ongkos pulang aku minta aja sama dia ya. Nah, jangan sampai seperti itu adik-adik ya. Jadi intinya mengasihi itu bukan hanya soal memberi adik-adik, bukan hanya soal memberi, tetapi juga harus mendidik ya. Jadi misalnya kalau kelas tatap muka adik-adik sudah dimulai ya, dan ada teman kalian yang ingin pinjam pensil atau alat tulis lainnya dan dia mau pinjam ke kalian, nah
kalian pinjemin aja ya kalau kalian punya lebih ya. Dengan demikian ya, dia bisa ngerjain tugasnya itu dengan yang tadi dia pinjam itu ya ke kalian ya. Tapi kalau dia hilangin alat tulis kalian dan mau pinjam lagi ke kalian adik-adik, kalian pikir-pikir aja lagi dulu ya. Karena dia kan harus menghargai pemberian orang lain ya. Kalian juga bisa belajar bantu papa dan mama misalnya dengan membereskan kamar kalian sendiri ya. Lalu bantuin mama dong ya. Kalau bisa bantu mama cuci piring misalnya ya. Tapi hati-hati, jangan sampai piring yang ada di rumah adik-adik itu yang kalian cuci itu jangan sampai pecah piring sama gelasnya ya. Lakukanlah kesemuanya itu sebagai bukti kalau kalian itu sangat mengasihi papa dan mama kalian. Mau adik-adik? Mau ya? Tentu masih banyak lagi contohnya. Intinya ingat apa yang kakak bilang ya. Kasih agape adalah mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi orang itu, dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri supaya lebih baik. Amin adik-adik. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Untuk ayat hafalan minggu ini diambil dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 8. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya, oke adik-adik yang sudah hafal, silahkan kirim videonya ke kakak-kakak koordinator kalian paling lambat seperti biasa hari Kamis jam 6 sore. Oke adik-adik, sekarang adik-adik bisa tutup Alkitabnya. Sekarang yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah belajar tentang buah roh yang pertama, itu adalah kasih. Tuhan Yesus, Engkau menginginkan kami supaya kami memiliki kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat, kasih yang memberikan dengan hati yang tulus. Tuhan Yesus, seperti Engkau mengasihi kami, ajarkan kami untuk kami juga mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Ajarkan kami juga untuk bisa menghargai orang lain ketika kami ingin dihargai. Kami pun juga harus bisa menghargai orang lain terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, ajarkan kami juga untuk mengasihi Papa dan Mama kami, membantu mereka sebisa kami Tuhan, sehingga kami bisa membuktikan bukti bakti kami kepada orang tua kami, yaitu cinta kasih kami kepada orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Minggu depan kami akan belajar tentang buah roh yang kedua. Untuk itu kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan memberikan kami hati yang setia di dalam mengikuti ibadah online, supaya kami bisa mempelajari firman Tuhan selanjutnya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu pada hari ini kami simpan di dalam hati kami, dan kami percaya setiap firman yang kami dengar daripada Tuhan itu adalah berkat buat hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang Engkau telah sampaikan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak yakin dan percaya adik-adik adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Happy Sunday adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Sebelum kita akhiri ibadah kita dengan doa berkat, yuk disimak dengan baik pengumuman berikut ini. Persembahan ibadah dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 68714533311 atas nama Stefani. Terima kasih untuk yang sudah memberikan persembahan melalui papa mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Program atau tantangan menghias kamar dengan 12 ayat hafalan untuk kelas balita sampai kelas kecil dan menghafal 12 ayat hafalan untuk kelas sedang sampai kelas tunal remaja sudah selesai minggu kemarin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengirimkan foto menghias kamar dan video menghafal 12 ayat hafalan ke kakak koordinator kelasnya. Adik-adik luar biasa, adik-adik hebat, adik-adik keren. Terima kasih juga untuk papa, mama yang sudah mendukung anak-anaknya dalam program ini. Berikut hasilnya.
tanggal 7 Februari sampai 25 April 2021 adalah Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti kepingin tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Terima kasih. Salam Kak, saya begini dari kelas sedang ingin menghafal 12 ayat hafalan. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah maka kamu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 5. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus.
Ibrani 4 ayat 12a, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Ayat 11, kenakanlah sungguh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16, demikianlah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 14 ayat 12a, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah para Rasul 16 ayat 31, sejawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Yesus 6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3, melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 5, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapakah dapat mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus
mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Shalom, Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, saya membacakan 12 ayat hafalan minggu ini. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpan dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tertangkap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih benar Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 3. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga Dia dapat menasihati Dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan aku diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makanku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya.
lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Terima kasih. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Dia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 11. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan dari seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi siapa sesat jalannya, menghina Dia. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Shalom. 12 ayat hafalan dari 12 minggu yang lalu adalah sebagai berikut. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2.
Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yesaya 11 ayat 5. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Amsal 21 ayat 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Ibrani 4 ayat 12a. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Yang sudah berhasil menyelesaikan program atau tantangan ini dan sudah mengirimkan foto dan videonya dapat memilih salah satu hadiah berikut ini. Pilihnya satu aja ya adik-adik. Setelah diputuskan mau hadiah yang mana, adik-adik langsung hubungi kakak koordinator kelasnya dan infokan hadiah yang kamu pilih. Lalu hadiah akan dikirimkan ke rumah adik-adik deh. Kabar gembira! Adik-adik yang mau berusaha untuk menghias kamar dan menghafal 12 ayat hafalan, karena kakak memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk mengirimkan foto dan videonya paling lambat hari Kamis tanggal 6 Mei 2021, paling lambat jam 6 sore. Karena ada beberapa dari adik-adik yang lagi puas minggu yang lalu. Kalau adik-adik kerjakan dengan setia, jujur, dan pantang menyerah, pasti adik-adik bisa. Jadi kakak tunggu ya. Jangan lupa untuk belajar firman Tuhan melalui renungan harian audio Cerdas Berpikir setiap hari Senin sampai Jumat yang bisa diakses melalui aplikasi Anchor, Google Podcast, atau Spotify. Yang belum bergabung bisa menghubungi KDD Novalis. Bagi adik-adik yang membutuhkan nilai agama untuk penilaian di rapor sekolahnya, diharapkan untuk menunjukkan keaktifannya di ibadah sekolah minggu dengan cara mengirimkan bukti foto sedang beribadah dan mengirimkan ayat hafalan atau aktivitas yang diberikan sebagai dasar bagi kakak koordinator kelas untuk memberikan penilaian. Dan pengajuannya tidak mendadak ya. Berikut adalah nama-nama yang sudah mengisi form pemilihan data sekolah minggu. Jika nama adik-adik belum terdaftar di sini, adik-adik atau papa, mama dapat mengisi form data anak BK Indonesia 2021 melalui link atau QR code berikut ini. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa pilih hadiahnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, untuk adik-adik semua yang ingin memberikan persembahan, persembahannya boleh dikirimkan ke rekening yang ada di bawah sini ya. Sekarang sebelum kita menerima doa berkat, mari kakak dan adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih ya. Terima kasih Yesus.
Haleluya. Salam anak-anak terkasih yang ada di rumah. Kita bersyukur ibadah boleh berjalan dengan baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa yang mau kasih persembahan, silakan berikan persembahan. Mama papa tetap dukung anak-anak untuk ibadah sekolah minggu. Anak-anak tetap rajin, semangat sekolah, taat kepada orang tua dan kepada guru-guru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat ibadah anak yang boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan memimpin kami sepanjang minggu ini penuh dengan berkat. Dan akhirnya anak-anak terkasih, papa mama yang saat ini sedang beribadah, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Tuhan Yesus memberkati. Aku Gabe. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dah cukur. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 14 ayat 2. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya
menghina Dia. Terima kasih. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.我是天国之子，你是天国之子，我们都是天国之